Saat masih SD dulu, teman-teman sekolah saya suka memanggil saya dengan sebutan ejekan si bebek. Sudah lupa alasan tepatnya, tapi mungkin karena waktu itu saya kalau ngomong suka cerewet dan kepanjangan. Tapi saya bukan pembuat onar di kelas loh. Tergolong alim dan disukai guru-guru. Begitu menemukan gambar lucu di samping ini, langsung seperti diputar ulang segalanya, dari masa-masa kecil itu hingga hari ini. Dan saya makin mensyukuri segala hal yang terjadi, pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Menjadi si bebek ternyata sebuah peran unik. Sejak kecil saya menyadari bahwa salah satu kemampuan unik saya adalah otodidak. Kalau tidak salah, saya menemukan kata otodidak ini saat kelas 1 atau 2 SD ketika membaca majalah. Saya merasa keren jika bisa belajar apapun secara otodidak, maka jadilah seperti itu. Ya, mungkin saya memang dilahirkan dengan sedikit kemampuan otodidak, tetapi yang lebih berperan sepertinya adalah keputusan saya sadar atau setengah sadar untuk mengasosiasikan diri dengan kata itu. Menjadi bebek berarti ingin tahu segala hal, ingin bisa segala hal, ingin paham segala hal. Itu tidak mudah karena tanpa sadar saya melawan segala keterbatasan dalam diri saya. Dan seringkali karena banyaknya keterbatasan, akhirnya semua yang ingin saya pahami hanya sampai di permukaannya saja. Semuanya jadi dangkal. Saya mulai menyadari itu saat SMA dan mulai belajar arti kata fokus. Ketika saya belajar untuk fokus pada beberapa hal terpenting saja, tanpa tak sadar saya juga belajar untuk let go terhadap hal-hal yang sayang untuk dilepaskan, tapi memang perlu ditinggalkan. Menjadi bebek berarti menjadi tempat bertanya bagi semua orang, teman-teman, bahkan juga guru-guru. Ada kebanggaan tersendiri bisa menjawab kebutuhan mereka. Tetapi akhirnya saya pun menyadari bahwa ini adalah jebakan lagi. Kebutuhan untuk bisa menjawab dan memuaskan semua orang. Sampai hari ini pun masih ada bekas-bekasnya, walaupun saya secara sadar sudah berusaha berdamai dan melepaskan kebutuhan semu tersebut. Menjadi bebek berarti menjadi orang yang resourceful, bisa menawarkan solusi kepada hampir semua orang. Karena itu banyak yang datang menawarkan kerjasama atau sekadar meminta nasihat dengan berbagai intensi. Hal ini membuat saya berkenalan langsung dengan berbagai jenis karakter manusia. Apapun itu, seperti kata orang-orang bijaksana, mereka semua adalah guru, pada akhirnya mengajarkan sesuatu kepada saya. Menjadi bebek berarti menjadi orang yang sebenarnya selalu was-was di dalam, selalu takut salah, selalu takut gagal, selalu overthinking terhadap segala hal, dan seringkali lupa bersyukur untuk hal-hal kecil. Sedikit saja ada ketidakpuasan bisa berakibat frustrasi dan kemarahan. Hingga saat ini pun, hal-hal ini masih menjadi PR besar bagi saya. Menjadi bebek sebenarnya memang asik juga. Bisa berjalan, berlari, berenang, dan terbang. Aneka variasi pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman inilah yang telah membentuk siapa saya saat ini. Banyak, beragam, dan mendalam. Terima kasih teman-teman SD yang ternyata sudah mampu meramal kisah si bebek ini. Dan bebek ini bersiap terbang menjadi angsa. Ingat cerita dongeng The Ugly Duckling kan? Bebek yang berasal dari seorang magician, kini sedang dalam perjalanan pulang untuk kembali menjadi The Fool. Nah, inilah bebekku. Mana bebekmu?